Bisik Tetangga Rebound. Masa sih? Iya. Gue ngep deh ngomong pakai ini beneran. Tapi tadi kan bisik-bisik gue nggak, hah masa sih, kan gue udah tahu. Iya gitu. benar, udah tahu ya. Belajar dari kesalahan. Iya. Tapi ngomong-ngomong, ini kita buka masker karena udah prokes sebelumnya ya. Udah dong. Udah di-swab, Udah. terus udah vaksin juga. Udah 2 kali. Semua kerabat kerja yang bertugas pokoknya sudah aman. Aman. Hari ini ada yang spesial dong. Kalau bisik-bisik tetangga Reborn tuh nggak mungkin nggak spesial. Ini tapi hawanya agak-agak. Ya agak dingin ya, beda ya. Kayak agak Berapa PK sih nih? beda dong, bukan itu merinding Oh, dingin, beda ya? maksudnya. Iya. Jadi hari ini kita akan kedatangan seorang paranormal. Oh, jadi dia tahu tentang semuanya gitu. Tahu banget. Tapi dia ini selebriti juga. Iya. Udah ada di mana-mana. Pemain film juga. Betul. Wah, keren Panggil aja banget. deh ya, Kita biar bisa panggil ngobrol aja. langsung. Oke. Roy Kiyoshi. Kakak Roy. Kakak Roy. Halo, silakan Kak di tengah Kak. Silakan Kak Roy. Maskernya dibuka boleh Boleh, dong. bukan sih. Aduh, ngap banget. Ya silakan duduk. Oh, thank you. Selamat Boleh datang sini di ya? Bisik-Bisik Tetangga Reborn. Oh, iya. Kakak Roy ini kan biasanya dipanggilnya Dede Roy. Jadi kita panggilnya Dede apa Kakak nih? Terserah sih, bebas panggil apa aja. Lebih suka dipanggil kakak apa Dede? Dede. Dede, oke. Apa dipanggil saya? Waduh. Kok kita ya? Gak apa-apa, ada kesempatan. Oke, langsung aja nih ya. Kemarin itu sempat mengguncang sosial media. Roy Kiyoshi katanya disebarkan berita sudah meninggal dunia. Iya. Itu aku kaget sih, Kok dia bener. tenang ya? Oh iya. Kalau gue emosi gitu ya, dia tenang. Apa-apaan nih? Iya benar. Kemarin sempat emosi sebenarnya kan ini kan kali kedua yang terjadi di beritaan di aku gitu. 2 Diberitakan. bulan yang lalu itu aku udah diberitain meninggal gitu kan. Nah yang kemarin tanggal 5 itu benar-benar bikin aku agak kesel juga. Akhirnya aku speak up di media, aku bilang barang siapa yang membuat berita ini akan aku proses pidana. Aku sempat ngomong gitu kemarin pas tanggal 5. Soalnya gini loh, aku ngerasa kayak kerugian materi enggak, tapi kerugian psikis di keluarga aku kena gitu. Panik pasti kan? Pasti panik Dapet lah, kabar gitu. orang-orang keluarga yang di Surabaya, di Medan segala macam pada nanyain. Ya udah akhirnya aku agak speak up di sana seperti itu. Pertama tahu berita berarti dari keluarga, ada yang ngecek nanya segala macam. Keluarga, netizen, terus dari itu di TikTok juga rame kan, terus aku cek ternyata beneran ada kayak gitu. Dan aku udah usut 2 orang. Wah, ketahuan? Udah ketahuan 2 orang, tapi belum saya proses ke jalur yang serius. Aku masih kasih kesempatan dia untuk ngapus itu video. Loh, Sampai tapi kan sekarang udah masih. disebarin Kak. Masa Udah masih ketemu? mau kasih kesempatan Udah, sih? Sama pelakunya udah ketemu? Aku belum ketemu secara langsung ke pelakunya. Cuma data-data diri itu udah di-save sama tim IT aku. Oh gitu? Dan Tapi aku- cuma 2 ya? Cuma 2 orang. Oh berarti saya aman. Dan kamu Emang tahu lo juga? umurnya berapa? Kamu tahu umurnya berapa? Umur lu berapa? Masih bocah. Masih bocah. Belasan Belasan. atau di bawah? Enggak belasan, sekitar di bawah 20. Aduh, Makanya yang kita kayak harus gini-gini benar-benar nih. bijak ya gunain Iya sosial benar. Benar. Tapi emang kemarin tuh orang pada kaget karena kan semua orang taunya Roy Kiyoshi lagi sehat-sehat aja Iya, di iya. masa pandemi kayak gini. Begitu ada berita kayak gitu kan jadi Kaget percaya sih. awal-awal. Sama klien ada efeknya nggak? Ke Sama klien-klien? klien nggak ada efeknya. Cuma yang aku sedih adalah keluarga-keluarga jauh itu benar-benar nyangka aku udah meninggal. Ini kan beritanya ganggu banget ya. Tapi karena kena mental gak sih di situ? Kena mental banget lah, benar-benar kena gitu. Secara mental aku drop dan down. Sampai datang ke si manja nggak? Hah, apaan tuh? Psikolog. Ya Allah, kenapa jadi si manja dulu? Untung bukan si manis, beda lagi. Ya maksudnya sampai datang nggak ke psikolog? Jujur ya, ada. Serius? Serius. Wow, itu dampaknya gede banget berarti Gede ya? banget sih Berapa dampaknya. lama, Kak, terapinya? Aku terapi baru minggu kemarin sih, terapi yang kesekian sih sebenarnya. Karena di lain hal juga Roy Kiyoshi sebenarnya juga ada worry juga terhadap sesuatu yang mungkin aku nggak bisa cerita. Biasa kalau anak indigo tuh punya ketakutan tersendiri gitu. Iya. Gitu, Lebih entah was-was ya? ketakutan- Iya, was-was. Dibanding kita-kita. kayak gitu. Serius? Nah, ngomongin soal was-was. Kemarin kan sempat katanya Roy Kiyoshi sudah meramal, maaf ya Kak ya, hari terakhir di dunia. Hari terakhir di dunia, hari meninggalnya Kak Roy. Ini bukan yang dibikin khawatir. Iya juga sih sempat Salah khawatir, satunya. salah satunya ini juga. Cuma aku sekarang udah lebih bijak lah kalau memang panjang atau pendek itu umur orang itu tergantung dari yang di atas saja. Benar. Yang penting aku sekarang ini selama 6 tahun ke depan
pengen terus berbuat baik gitu aja deh. Katanya di bawah umur 40. Jadi nggak sampai 40 gitu. Iya, seperti itu. Serius. Tapi aku mudah-mudahan ini tidak terjadi ya. Iya, Karena aku masih pengen banyak lakuin sesuatu di bumi. Boleh nggak sih Kak kasih bocoran, maksudnya yang Kak Roy lihat tuh apa gitu pada saat itu? Kepo banget gue, bener. Iya, kebayang dong kalau nggak konsultasi juga ke psikiater juga ini kan. Tapi psikiater tuh nanggepinnya gimana bro? Dia memberikan pengarahan gitu, harus tenang. Kalau ada sesuatu yang datang untuk ngajak ngomong, cuekin gitu. Tapi misalnya sekarang gitu ya, datang ke tempat baru itu masih bisa terlihat. Kayak misalnya tadi aku ngerasa beberapa spot sih, tapi aku juga nggak bisa bilang yang di mana sih. Memang ada aura-aura mistis juga sedikit-sedikit di ruangan-ruangan yang tadi aku sempat melembari di sana sih. Jadi Kak Roy mencium Iya, aroma-aroma. mencium aroma-aroma. Tampaknya ada sesuatu. Apakah semur jengkol lagi? Bukan, aduh, gue lagi takut mau bilang semur jengkol. Enak tahu semur jengkol, buset. Iya, enak. banget. Aduh, tapi penasaran deh, maksudnya tadi tuh yang kakak Sosok apa sense gitu? tuh sosok apa sih kayak Sosok makhluk biasa gitu, makhluk hantu ada yang bentuknya biasa nggak? gitu. Bentuknya Kayak ada. anak kecil Pas tadi atau- aku berada di bawah tangga pun juga, kalau itu nggak ada orang yang lagi swab test juga nggak ini ada. lampu kenapa sih dari tadi ya Allah, gue takut. Dari tadi Ini nggak nggak ada. ada yang ngubah-ngubah loh dari tadi loh. Kita taping sebelumnya nggak apa-apa loh. Terus gue juga ngerasa nih ya, di atas sana tuh ada perempuan. Di atas sana tuh ada perempuan sambil kayak kakinya tuh pakai gini. Kaki goyang-goyang? Iya. Oh lagi terapi ikan kali dia. Makanya kayak gitu-gitu. Kamu ngerasa gak sih kalian di atas AC tuh yang hijau-hijau itu? Gue paling takut kayak gini, liat ya mata gue udah berair. Gue tuh paling Gak takut kebayang kayak deh, gini. jam 12 malam di sini sepi kan ini pasti. Iya. Di rumah saya juga jam 12 malam sepi kan. Kenapa emang kalau jam 12 malam di sini kenapa? Enggak, aku tuh ke distract sama tiang hijau itu loh. Iya, emang di sini ada tiang hijau tuh emang buat set background atau lampu-lampu ya. Kayak gini. Emang ada? Okay. Ada yang- There's something there, you know, like a girl. Bisa komunikasi nggak? Enggak, masa dikomunikasi. Tapi cantik nggak dia? Enggak, Enggak. hancur. Hancur. Oh! Oh ya Allah, lu pakai nanya sih cantik apa enggak? Kalau di belakang-belakang kita, aman? Aman. Aman, aman. Di sini tuh Nangis. Gue mending gak bisa kayak gini, Tenang, gue tenang. takut. Itu hancur kok. Lu jauh lebih cantik, tenang. Bukan masalah itu. Bukan masalah itu. di sini tuh area udah terang nih, jadi masih kayak yin dan yang. Jadi ini kayak masih siang di situ malam. balance. Gimana kalau lampu yang di situ kita nyalain aja? Jadi dipindah ke sini nanti. Ini nyalain, panas tahu kata gitu. Udah, skip ya. Skip dulu ya, ngomongin soal Iya, iya. cewek nih. Itu Iya, kan iya, iya. ceweknya cewek astral. Gue ngomongin cewek beneran nih ya. Karena gimana percintaan? Percintaan gue ya dengan ya, dengan itu Belali ya. Bella sih Bella. Percintaan kan? Bella. Iya, iya. Kita belum nyebut nama loh. Dia inisiatif dia udah dah. Gimana sih gimana? Bella, Jadi Bella, Bella Li. Oh iya Bella. Bella mana nih Bella Li? Bella Li itu yang mana sih? Belali yang kata warna-warna yang dimakan yang manis. Gulali. Oke. Gulali. Tapi kalau indigo tuh ya kak, misalnya nih kamu mau deket sama seseorang, Iya. kamu bisa gak sih ngerasain perasaan dia? Kalau Bisa, kita kan bisa. Baca. kalau kita Bisa. ngawangnya dari zodiak. Zodiaknya apa sih? Oh, dia Oh, dia anak zodiak nih. gini. Misalnya kayak gitu. Kalau gue dari dompet sih, gue dari dompetnya cocok apa enggak? Situ orang KPK emang. Jadi bisa kerasa ya kak? Bisa kerasa sih. Cuma aku lagi pengen sendiri juga gitu. Tapi tetap ada yang nemenin gitu. Nah, jadi statusnya Yang masih nemenin kayak gitu. siapa maksudnya nih? Cewek gue Cewek itu kan. Iya. Oh, kita Oke. satuin dulu frekuensinya. Tapi kalau boleh tahu, dia ini sama kayak Karo nggak? Bisa lihat, bisa ngerasa juga nggak? Harusnya bisa dan ngerasain. Oh, Kita- frekuensi kita. Gue masih gak nangkap ini benar-benar the real person or this is like a doll or something. Masa sih? Masih nggak bisa nangkep katanya. Ini beneran orang apa bukan? Gimana sih? Maksudnya Yang si gimana? cewek itu. Nah, kita ngomongin cewek kan sekarang. Iya kita ngomongin cewek. Lu masih Cewek real. Ih, cewek beneran. Oke, tadi ya bener. Aku lagi LDRan. sama Bella itu. Dan itu membuat aku jadi kayak sedih aja nggak bisa pergi makan bareng. Dan Oh iya, ditambah kan lagi ada serangan-serangan mental yang kayak Iya, gitu ya. iya, Dan iya. lu butuh Iya. sosok yang Iya. nemenin secara live. Tapi dia memahami itu nggak? Karena udah cerita belum tentang masalah-masalah Enggak, Karo gitu dia udah dia ya? menerima aku apa adanya dimana gue lagi stres, dimana gue lagi depresi, frustasi itu kan aku cerita ke Bella ini, si Bella. Tapi tadi kan dia ngomong yang sosok astral ya. Tapi emang pernah berhubungan dengan yang bukan Soalnya gue manusia tuh asli? punya temen juga nggak real. Jadi gue imaginary friend gitu, temen-temen ini kan kalau asli dulu mah something. Gue hayalan. ngerasa kayak
ini yang dimaksud nih makhluk halus apa orang ya? Oh. Gue bingung. Baru sekali gue nanya bintang tamu ya, punya pacar apa enggak, dia nanya ini yang asli apa yang bukan. Gimana maksudnya? Jadi si Cita itu mencoba untuk mengalihkan kan, jangan ngomongin cewek yang itu, kita ngomongin cewek beneran. Dia nanya lagi, ini pacaran beneran apa yang halus? Soalnya gue juga punya teman Coba. yang gak kelihatan. Oh coba ya kita bahas yang Sekarang nggak kelihatan ikut ya. nggak? Tapi iya, kan kalau yang kelihatan udah bela. Sekarang ya. ikut. Ikut. Ah. Ada di sini nggak? Di studio ini Lagi, apa? ya, ada di sini dia akan bergabung. Ada di sini dia akan bergabung. Jangan, nggak ada honornya, nggak usah masuk. Nggak usah masuk deh, nggak usah. Aduh, tapi gimana sih? Maksudnya kan kalau kita berhubungan sama manusia tuh kan ya kita bisa bersentuhan, pelukan gitu, ada tekanan batin gitulah ya. Kalau sama mereka nih, kok tekanan batin? Ada kontak fisik? Ada kayak chemistry-nya gitu loh. Ada chemistry-nya juga. Kalau misalnya yang nggak kelihatan gitu, ya sama aja sih kayak gitu juga, ada perasaan emosi, sedih dan nangis ketika aku lagi stres, mereka bisa nangis. Tapi ngomong-ngomong ya, hari ini katanya gue denger bisik-bisik nih dari Cewek tetangga. lagi? Hari ini Kak Roy itu datang nggak sendirian. Tadi itu ditemenin cewek juga. Tuh, Ini tapi yang tadi itu bukan yang ikut ke sini bukan? Harusnya ini yang maksudnya yang nggak real. namanya siapa Kak? Oh, Stella. yang ini Stella. Silakan masuk Stella. Gimana? Oh yang pakai jaket jeans kan Stella kan? Yang ini Mbak kan pasti Stella kan? yang ini ya? Yang ini Ini Mbak kan? Stella. Gue sih positive thinking aja. Bisa Mbak nggak ya Stella ke sini, sini? Mbak Stella. Sini. Bukan. Mau mencoba positif. Yang mau pulang. Stella. Hah, apa sih? Apa? Buat Stella. Ini buat gue. Buat Stella. Ih, Buat Stella mau diambil sama Conchita minumannya. Gimana mau diambil? Mau ambil kok nih itu Ini boleh buat tuh. Stella. Dia minumnya susu. Minumnya susu. Boleh Aduh, kenalin ya nggak Allah. Stella ini siapa? Stella ini adalah kalau aku bilang ini ikonnya Roy Kiyoshi juga. Oke. Maksudnya? Boneka yang pertama yang aku publish. Apa yang bikin Stella ini spesial banget? Salah satu yang jadi favoritnya Kak Roy juga sampai sekarang, paling iya. sering diajak kemana-mana. Kenapa dia spesial? Ceritanya kenapa? Bener, karena dia spesial itu bener-bener dia aku publish ke depan umum, aku ikutin acara, salah satu program acaraku yang udah nggak ada itu. Terus Yang udah gak ada curhat ya. misteri, tapi dia tuh bisa nangis juga loh, mukanya kayak sedih gitu. Keluar air mata nggak kalau pas nangis? Enggak keluar air mata, tapi mukanya tuh sedih gitu. Kayak misalnya aku pajang di Ya Kak Roy, maksudnya Stella yang asli itu kayak gimana sih yang ada di dalam Stella? Jadi Stella yang asli itu bentuknya kayak Anak kecil anak atau? kecil 5 tahun gitu. Terus rambutnya hitam gitu. Dan sengaja aku pakai baju hitam. Tapi bukannya kalau arwah masuk ke boneka itu cocok-cocokan kan? Dengan sosok bonekanya iya, kan? bener banget. Iya. Kayak misalnya tiba-tiba nih, gue mau masukin si misalnya dia gitu ke boneka ini, tapi nggak cocok, dia nggak bakal mau Nggak masuk bisa kan? masuk juga. Dan kalau misalnya kalau kalian nggak punya ikatan jodoh dengan mereka pun percuma Nggak mau. juga. Stella nih sukanya apa Kak? Kan biasanya suka ada yang sukanya susu vanilla, ada yang suka yang makan apa Dia apa suka makan gitu. permen, coklat, terus udah gitu susu yang coklat. Kebetulan nih disediain yang coklat kayak gini. Pasti Makanya dia seneng. sosoknya dia anak kecil lah dia. Anak kecil. Pertama kali ketemu Stella gimana sih? Pertama kali ketemu Stella sebenarnya bukan ketemu, tapi kan aku nemuin bonekanya dulu. Gitu, sudah gitu oke. aku punya kelebihan lucu deh. Aku suka invite kayak orang-orang nggak kelihatan gitu. Nggak orang, itu nggak orang dong, itu nggak orang dong. Nggak sosok. Lu mau ikut gak ke gue? Gue ada tempat loh kayak gitu. Oh jadi menawarkan. Dan lebih dikasih tahu dulu kan, ini tempatnya kayak gini, cocok nggak? Kalau emang Jadi oke. lukisan, patung, boneka itu adalah satu wadah yang bisa buat seseorang atau kaca pun bisa untuk merasuk ke dalam itu loh. Oh kaca juga bisa? Kaca juga bisa. Itu kalau lukisan kayak gitu bisa? Kalau lukisan gini enggak sih. Enggak ya? Berarti Kalau lebih sebenarnya nggak hanya patung ya? Karena Nggak kan hanya orang patung. selama ini stigmanya cuma patung, Patung, boneka, boneka. iya. patung, boneka, kaca, Lukisan itu lukisan lukisan yang yang bisa, serem bisa. gitu. yang sosok gitu ya? Iya. Tapi sempat kayak ngerasa Tergengges terganggu gitu. gitu nggak sih? Karena kan sebenarnya mungkin netizen tuh banyak yang nggak ngerti ya, Iya, dan- bahwa untuk punya boneka tuh harus punya ikatan batin. Iya, gitu. iya, benar-benar. Nggak Banyak yang sembarangan. ngebully kan pasti Banyak kan. yang ngebully, biarin aja. Biarin aja. Dia orang ngebully kan Tapi- kita punya kehidupan masing-masing. Kalau dari Stellanya itu ada responnya nggak? Kayak misalnya dibully itu kayak ada yang nggak percaya tapi malah ngata-ngatain. Sedih nggak dia? Ada perasaan sedih pasti iya, cuma aku belum pernah lihat Stella sampai gitu marah. Semarah-marahnya tuh nggak pernah. Oh, nggak pernah Cuman dia tuh cenderung sedih gitu. Mellow gitu loh. Berarti dia bisa tahu ya sama omongan-omongan yang kurang baik tentang Iya, dia tuh dia betul. bisa tahu ya. Oke, Seru yuk ya? baiklah kalau begitu kita masuk Selesai aja. ya? Selesai ya? No, next segment.
Kita ceriakan lagi sedikit Yes. di Tantang Tetangga. Tantang tetangga. Jadi kita akan kasih challenge buat Kak Roy. Nah, challenge-nya itu sudah disediakan di dalam bola. Jadi silakan pilih dapatnya kira-kira challenge apa ya? Oke. Random nih. Ini semua jangan-jangan tulisannya sama lagi. Enggak dong. Enggak dong. Nanti kan kita beda-beda ada dong. ngambil lagi gitu. Ini apa sih? Coba. Coba diambil ya. Kak. Aku yang baca atau Iya. gimana? Boleh. Coba. Baiklah. Coba. Stella kalau mau ikut juga boleh loh. Ini apa sih tantangannya? Suka kasih ide sih. Ya nggak apa-apa, maksudnya gue ngajak dia biar dia girang gitu. Jangan sampai Paling seneng paling main kalau anak Tes kecil. acting sama host. Oh, berdiri kali Berdiri ya, nih, biar oke. enak. Sutradara. Oke, kamera, roll, action. Marompang. Ada apa, Pangeran? Bawakan kepala Prabu Siliwangi dengan segera. Kepala Prabu? Agak susah, Pangeran. Gimana kalau kepala charger? Cepat lakukan sekarang juga. Oke. Ngapain? Pergi. Ngapain? Pergi loh. Kan Ya hilang ampun, langsung. ngapain? Ngambil kepala Prabu. Oh iya, bener-bener ya, tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Aduh, dia mah suka improvisasi emang. Udah. Udah ya? Udah. Udah jadi Maya. Tadi ya? Udah. Oh, oke. Satu kali lagi kali challenge-nya ya. Boleh. Oh, Coba challenge silakan, kan? ambil Bener, oke, lagi. kita acak. Stop. Ramal host bisik-bisik tetangga. Jadi aduh. Kak Cita ini termasuk orang yang nggak percaya sama ramalan-ramalan. Oh Gue ya? gak pernah ngomong gitu. Hati lo gue ramal lo. Gimana coba lo? Jadi sampai yang mau diramal. Satu-satu deh biar adil ya. Ya udah, Satu-satu oke. ya. Oke. Kalau aku ngeliat kamu, everything's oke, semua baik-baik aja. Cuma aku agak khawatir nanti ada sedikit masalah relationship. Hah? Entah itu with or Pasangan. I don't know. Is it? Udah punya suami sih. Yeah, no. Like kamu misalnya udah percaya banget nih sama ini orang, relationship. Like me and you as a friend. Tapi tiba-tiba dia kayak kok kayak gitu. Ngerti gak sih maksud gue? Ini dalam love relationship atau friendship nih? Friendship, Pertemanan? kayak friendship. Awas lo ya, Misalnya jangan kayak macem-macem lo sama lu gue. punya teman cewek nih, Aku cuma gantiin orang di sini. udah temenan lama gitu. Terus kok dia agak berubah kayak gitu. Take advantage kayak gitu loh. Itu yang aku baca. Sedikit. Udah next, sekarang Lanjut lagi. ke tantangan berikutnya. Kamu ya. Enggak, lo dulu. Ada good news buat kamu. Aku ngerasa kamu akan ada satu berita baik berhubungan dengan mungkin kerjaan, program, atau apa sesuatu yang reguler or something. Serius? Produser, lu harus denger ini. Apa kata Roy Kiyoshi? Nih, dalam waktu dekat. Dekat Ya, apa? gue nggak tahu ya, lu yang di mananya, tapi gue yakin ini ada good news banget nih yang kayaknya lumayan banget. Dan mudah-mudahan bisa reguler. Amin. Halo, Rulia Bimargana, halo. Aduh, ini suatu berita baik ya. Terima kasih untuk MOP Channel. Selamat. Emang lo yakin di sini? Kita kan berpositif Iya, tinggi. tapi gue setuju karena lo orang jadi baik. selama 2 bulan terakhir ini saya di rumah aja. Sepatu kerja saya, begitu saya mau pakai nggak bisa, udah nunggu akar. Saking lamanya nggak Aduh dipakai. ya ampun. Tapi emang udah ada Curhat ya. mulai denger itu ada good news. Good news sih ada, cuma masih simpang siur. Gitu, cuma kan namanya rezeki masih jauh ya kita jemput aja. Prinsip saya, di calling syukur, nggak di calling nyusul. Tetap aja ya. Perasaan tantangannya ramal kenapa jadi curhat ya? Ini Roy Kiyoshi bukan Mama Dede. Tapi keren loh dulu. Aduh, saking serunya sampai lupa loh. Masih ada satu segmen lagi. Kita ramal aja, lanjut lah. Aduh, ini masih ada satu segmen yang paling ditunggu-tunggu banget sama tetangga. Tapi Betul. jujur gue takut nih, gue takut. Soalnya Lebih ini ke nggak enak segmennya gitu ya? harus, Iya, gitu gitu. ya. Segmen Iya, apa iya. tuh? Segmen tetangga nyanyi. Ini nyinyiran pertama. Nyinyir banget ya. Nih, cium aroma tak sedap. Kehancuran Lesti sudah diramal oleh Roy Kiyoshi. Rizky Bilar buat dosa yaitu tidak setia. Iya. Sempet aku. Dasar apa Anda bisa Iya. meramal seperti itu? Tapi aku udah klarifikasi loh ke Rizky Bilar juga sama si Dede Lesti. Aku nggak bilang mereka gimana-gimana banget. Tapi aku dihujat nih sama netizen gara-gara ini. Serius, tapi udah kaliannya udah temenan lagi kan? Iya, Bertiga udah temenan aman lagi, kan? Udah aman. bosan kan?
namanya juga kadang kalau rumah tangga tuh kan pasti harus ada gonjang-ganjing. Aku cuma bilang, kalau hujan bawa payung ya. Hujan hati-hati licin gitu doang sebenarnya. Tapi karena netizen itu suka memotong-motong berita, diedit disambungin jadi satu, jadinya kesannya kayak gitu. Nah, akhirnya aku bilang ke Rizky Bilar, bro, gue gak kayak gini nih, gue cuma segini doang, cuma ditambah-tambahin kan. Kalau hujan bawa payung, nah itu setelah payung ada apa? Moga-moga mudah-mudahan ini nggak kejadian. Jadi mereka itu kalau mereka kan masih sama-sama muda kan, tentunya pasti banyak banget yang mau mengganggu atau seperti itu. Aku rasa hal-hal yang normal gitu doang sih. Gangguan-gangguan dari luar. Orang ketiga lah ya. Namanya juga gitu. public figure kan, Iya, pasti akan betul. banyak masalah. Tapi ini dalam percintaan apa kehidupan mereka aja, percintaan kepercayaan? sih aku rasa. Cuma aku bilang ke mereka lagi, udahlah nggak usah terlalu dianggap dengan ramalan atau prediksi. Kalau kalian cinta mati, kalian happy, ngapain dengerin orang? Iya betul. Gitu. Bener. Aku aja yang bikin ramalan itu juga bilang kan, ini mah cuma hujan bawa payung doang, biasa. Dan dalam rumah tangga emang ada. Bukan yang aku bilang, Rizky Bilar, Lesti, badai. nanti ya lu akan cerai 2 tahun lagi. Waduh. Nggak gitu ya. Nggak gitu. Ini contoh. Jangan dipotong nih. Iya, gue suka dipotong-potong. Jangan dipotong loh. ya. Ini kan nonton dari netizen, bukan manajemen nih. Iya. Jangan dipotong. Gua Kalau udah sedih MOP nggak tahu. potong, tapi nanti ada yang nyomot tuh gue takutnya gitu. Gue bikin berita apa, nantinya berita meninggal. Iya, Ya kan, benar-benar. Makanya Hillary. harus bijak ya, yang menggunakan internet harus bijak Iya, semuanya. harus bijak. Ada satu lagi nih, ada sebuah artikel yang bilang Roy Kiyoshi menyesal karena filler dagu disebut mirip beauty blender. Jahat tuh ya. Tuh, bukan aku cuma baca loh. Aku cuma baca. Tapi beneran nyesel Kak? Nyesel banget. Kalau ini iya, gue bilang iya. Karena ternyata pas gue lihat-lihat proporsional muka aku gitu ya, ternyata kepanjangan. Kelancipan ya. Udah langsung di refiller, di apa sih pakai hyaluronic acid ya? Oh, bisa ya? Oh bisa? Direvisi gitu bisa? Direvisi ya. Gitu. Diapain tuh bentuknya? Jadi tadinya kan, nah lu tau gak sih kenapa gue pengen kayak gitu? Karena gue demen Jepang kan, demen anime gitu. Animenya dulu mukanya kan lurus gitu. Iya, terus kan alisnya gitu, matanya juga dalam gitu kan kalau anime-anime. Akhirnya gue liat, kayaknya gak cocok deh, yaudah potong aja. Tapi itu karena nggak cocok kan, bukan karena dibully sama netizen kan? Jadi sadar dulu atau dibully dulu? Baca komen, iya ya beauty blender, oh iya juga ya. Iya juga gue bilang. Down juga berarti ya? Ini ada sisi positif dari netizen. Mengingatkan. Mungkin caranya beda-beda. Iya, meskipun ketusuk dulu ya, dalam hati mah ketusuk dulu. Kenapa beauty blender sih kan bisa logo Arsenal? Logo Arsenal, beauty blender, pick gitar juga di bawah-bawah. Macam-macam. Iya. Aduh, ya udahlah akhirnya gue. Yang paling kena tuh beauty blender itu. Semua juga kena. Dicocok-cocokin kan Gitu lalu. sih. Gitar serius. Bentuknya tuh gini, gitar bulat gini, bawahnya tuh agak gitu. Oh, iya. Oke. Ini pertama kali Stella datang ke sini ya. Iya. Terus dia responnya apa nih? Ada komen-komen nggak? Aman sih, nggak ada masalah. Nyaman dengan kalian ya. Nggak sedih banget sih, enggak sih. Seneng gue. Seneng ya? Apa? Mau dibawa pulang nggak? Enggak dong. Nah, karena seneng dong. Ya gue seneng aja temenan. Kalau ngomong bawa pulang atau kamar gitu, gue ada cerita loh. Kalian suka pakai guling nggak sih? Suka. Guling gue nggak enak nih. Lo tau nggak? Suka banget, gue nggak bisa tidur kalau nggak ada guling. Denger gue, gue nggak mau punya guling di kamar gue. Lo tau nggak kenapa? Kenapa? Karena ketika gue mau peluk, itu yang gue peluk seakan-akan tuh pocong. Seakan-akan tuh pocong. Gue selalu pakai guling. Iya. Kalau lagi Jumat malam gitu kan. Malam Jumat gitu, kita meluk guling gitu. Tapi ternyata yang dipeluk jeng. Tapi nggak apa-apa. Kenapa? Guling gue warna pink. Selamat ya. Jadi apa dong? Pocongnya pocong parienten. Gak. Lo mah udah takut tiba-tiba guling warna pink, aduh nggak. Jadi berarti saran dari Karoy adalah sebisa mungkin jangan pakai guling. Iya, gue pakai bantal dua udah. Gue sekarang, gue buang sekarang beneran. Dibuang nanti dibalik lagi. Jangan coy. Ntar gue bakar tiba-tiba ngapus lagi. Aduh serem. Ini nggak ada habisnya sebenarnya. Gak ada habisnya, masih banyak ya yang pengen kita tanyain sebenarnya, sharing-sharing. Siap. Tapi thank you banget Karoy. Thank you so udah hadir di much. sini. Iya, moga-moga reguler ya. Thank you Karo, Iya. dan juga thank you Stella. Thank you, Stella. Kita masa nggak dibilang makasih Ya, Stella? makasih Stella. Di situ dong, lihat dong. Makasih Stella. Iya, pakai spion dong. Terus kalian bilang makasih Stella, gue makasih Nyai. Oh Nyai, Tuh. emang pakai kebaya?
Gue taunya nyanyi cuma Nikita Mirzani, udah gue yang lain. Itu lebih serem dari Thank you Tangga yang udah nonton, thank you Kak Stella. Iya, ya ampun, semoga kita bisa ketemu-ketemu lagi ya Pastinya, Kak Roy. ya, Siapa siap. tahu nanti kan ini Stella, next time ketemu sama yang lain-lain. Oh iya, benar. Ya. Dan jangan lupa juga nih buat MOP lovers yang udah lagi nonton, download sekarang juga aplikasi khusus buat kalian MOP lovers, udah ada di Play Store. Tapi buat pengguna iPhone ya, di iOS, di App Store masih sebentar lagi dalam proses. Sabar ya. Siap. Terakhir, Saksikan terus ya Bisik-Bisik Tetangga Reborn hari Rabu jam 7 malam di MOP Channel. yeay. Bareng dong sama Kak Roy, bisik-bisik tetangga. Oh iya. Bisik-bisik tetangga Reborn. Hah? Masa sih? Sesuatu yang baru telah hadir. Spesial kolaborasi Geprek Bensu dan Kakak Beradik Podcast. Ayam tumbuk sambal hitam, pedas, nikmat. Nasi hitam gurih dengan sambal merah pedas membara. Menu spesial, misteri, menu kakak, menu adik sudah tersedia di Geprek Bensu seluruh Indonesia.